Katolik Santo Thomas Medan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 8 Stambuk 2025 ingin menampilkan video pembelajaran IPA yang berjudul Sistem Pernapasan Manusia. Selamat menyaksikan! Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi mengambil oksigen O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari tubuh. Bagian-bagian sistem pernapasan yang pertama, hidung atau rongga hidung. Merupakan pintu masuk udara ke dalam tubuh. Berfungsi menyaring debu dan kuman dengan rambut hidung serta lendir, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang kedua, faring atau tekak. Saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring. Berfungsi sebagai jalur lewat udara menuju saluran pernapasan. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Terletak di bawah faring, mengandung pita suara yang berfungsi menghasilkan suara. Memiliki epiglotis, yaitu kutub yang menutup saluran napas saat menelan agar makanan tidak masuk ke trakea. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dindingnya diperkuat oleh cincin tulang rawan agar tetap terbuka. Bagian di dalamnya memiliki silia, rambut halus dan lendir untuk menangkap debu serta kotoran. Yang kelima, bronkus. Dua cabang utama trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Berfungsi menyalurkan udara ke masing-masing paru-paru. Yang keenam, bronkiolus. Cabang-cabang kecil dari bronkus. Berfungsi menyalurkan udara ke alveolus. Yang ketujuh, alveolus. Gelembung paru-paru. Kantungan-kantungan udara kecil yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Merupakan tempat pertukaran gas. Oksigen masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida keluar dari darah untuk dihembuskan. Yang kedelapan, paru-paru. Organ utama sistem pernapasan yang terdiri atas paru-paru kanan, 3 lobus, dan paru-paru kiri, 2 lobus. Berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Balon pada media pembelajaran tersebut berfungsi sebagai paru-paru, sedangkan suntikan berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan proses keluar masuknya udara saat bernafas. Halo, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan membuat video tugas yang bertema tentang siklus air yang diampu oleh Ibu Eka Margareta Sinata, pembelajaran IPA SD kelas awal. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rena Barus dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tarisa Malau. Perkenalkan, nama saya Sarjika Sidaulu. Perkenalkan, nama saya Astri Bangun. Perkenalkan, nama saya Melka Sinaga. Perkenalkan, nama saya Angis Waktu Manggar. Sekian dari perkenalan kami, selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan cara pembuatan dari media yang kelompok kami buat. Media pembelajaran ini dibuat menggunakan bahan sederhana, seperti styrofoam sebagai alas, kardus bekas untuk rumah dan gunung, dan kertas warna sebagai latar belakang, kapas sebagai awan, dan stik sebagai pagar. Batu-batu kecil sebagai hiasan, seperti gambar pohon dan matahari, hewan, dan rumah yang dicetak lalu ditempel. Bagian danau dibuat menggunakan karton atau kertas berwarna biru agar menyerupai air. Langkah pembuatannya dimulai dengan melapisi alas, menggunakan pupuk sintesis atau kertas. Selanjutnya dibuat dan ditempel miniatur rumah, danau, gunung, pohon, pagar, serta hewan sesuai tata letaknya.
Setelah itu dibuat papan latar berwarna biru yang dihiasi gambar matahari, awan, kapas, dan juga siklus air. Semua bagian yang ditetapkan menggunakan lem hingga menjadi media 3 dimensi yang menarik dan kokoh. Ini kami akan menjelaskan yaitu bagaimana sih cara menggunakan media tentang siklus air ini. Nah, di pertama-tama, guru menjelaskan media kepada siswa dengan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada model seperti matahari, awan, gunung, pepohonan, dan rumah. Nah, selanjutnya guru menjelaskan proses siklus air secara berurutan. Oke, yang pertama yaitu matahari. Nah, di sini matahari memanaskan air dari danau sehingga terjadi penguapan ataupun evaporasi. Nah, yang kedua yaitu proses uap air naik ke udara dan berkumpul membentuk awan ataupun yang disebut dengan kondensasi. Nah, yang ketiga, ketika awan sudah jenuh, air turun sebagai hujan ataupun precipitation. Yang keempat, air hujan meresap ke dalam tanah ataupun precipitation dan sebagian mengalir melalui sungai menuju danau atau laut ataupun aliran permukaan. Nah, yang kelima yaitu proses tersebut berlangsung terus-menerus sehingga disebut dengan siklus air. Selanjutnya, guru juga dapat mengajak siswa menunjuk setiap bagian pada media sambil menjelaskan urutan prosesnya atau meminta siswa yang bercerita kembali siklus air menggunakan media tersebut. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu kami akan menjelaskan sedikit dari penjelasan manfaat dari media pembelajaran yang telah kami buat. Nah, yang pertama itu membantu siswa memahami proses siklus air secara lebih nyata karena disajikan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar karena tampilannya menarik dan sangat berwarna. Yang ketiga, memudahkan guru menjelaskan konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Baik, yang keempat itu melatih kemampuan siswa dalam mengamati, bertanya, dan menjelaskan kembali proses siklus air. Yang kelima, meningkatkan keaktifan siswa selama pembelajaran karena mereka dapat berinteraksi langsung dengan medianya. Dan yang terakhir itu menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan sehingga materi lebih mudah dipahami dan diingat. Terima kasih. Sekian dari video tugas kami yang mengenai tentang siklus air. Kiranya materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dadah!